فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazida amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhidi Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum pada materi pengesaan Allah Rabb semesta alam. Sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil judul bab baru setelah pada pertemuan malam sebelumnya alhamdulillah telah kita selesaikan judul bab yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah adalah seburuk-buruknya kejelekan, sebesar-besarnya kesalahan. Judul bab kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan kesyirikan. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, asyirku a'zamu dzambin usiyallahu bihi. Kesyirikan adalah sebesar-besar dosa yang mana Allah dimaksiati dengannya. Kesyirikan adalah sebesar-besar dosa yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan bagian daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan artinya adalah al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan, atau fi'lu ma nahallahu an, melakukan apa yang Allah larang, maksiat. Meskipun sebagian ulama memperinci atau membedakan antara lafaz maksiat dan fasik. Maksiat diperuntukkan kepada orang yang melanggar larangan, sedangkan fasik diperuntukkan kepada orang yang melanggar perintah. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang iblis alaihi la'natullah, yang mana kesalahan yang dia perbuat adalah melanggar perintah. Allah perintahkan kepada dia untuk sujud kepada Nabi Adam, namun dia enggan. Apa Allah Subhanahu wa taala vonis bagi dia, bagi iblis alaihi la'natullah? Illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih.
kecuali iblis, yakni yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia adalah termasuk golongan jin dan dia fasik dari perintah Rabb-nya. Kefasikan iblis adalah enggan untuk sujud yang merupakan perintah dari Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memvonis Nabi Adam ketika dia melanggar larangan dengan kemaksiatan. Dalam surat Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Ketika dia dilarang untuk menyentuh makanan yang dilarang untuk disentuh di dalam surga, namun ternyata dia menyentuhnya, Allah katakan fa'asa Adamu rabbahu. Akhirnya Adam bermaksiat kepada Rabb-nya. Ini ketika disebutkan secara 6 sama dengan albir dan taqwa. Ketika disebutkan secara bersamaan, maknanya memiliki makna yang tersendiri, namun ketika terpisah, salah satunya masuk pada yang lainnya. Termasuk di sini kesyirikan sebenarnya adalah larangan. Dan di sini dijuluki dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis alaihi la'natullah juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabiullah Ibrahim memberikan nasihat kepada bapaknya, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahanda, janganlah menyembah syaitan. Sungguh syaitan terhadap Ar-Rahman dia bermaksiat. Inilah keterkaitan antara syirik dan maksiat. Syirik bagian daripada maksiat. Bahkan ada satu ayat atau bahkan 2 ayat yang memiliki kemiripan menerangkan bahwasanya seluruh maksiat terdapat unsur kesyirikan di dalamnya secara global. Seperti pada ucapan Allah Subhanahu, kita ulangi, bahwa maksiat seluruhnya terdapat unsur kesyirikan di dalamnya secara global berdasarkan ayat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa anggapan engkau dari orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah? Sesembahan selain Allah artinya menyembah selain Allah, tafsirnya adalah syirik. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya selain Allah berarti dia menyembah hawa nafsunya dan tidak menyembah Allah. Ini artinya adalah kesyirikan. Dan mengikuti hawa nafsu bukan cuma kesyirikan saja, masuk di dalamnya kebid'ahan, kemaksiatan, dosa-dosa dan seterusnya. Berdasarkan ayat ini, kemaksiatan secara global terdapat unsur kesyirikan di dalamnya. Meskipun yang diinginkan dengan syirik secara pasti adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari lingkaran agama. Hanya saja kita ketik dari judul bab ini, waspada dari dosa kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan berarti dia melakukan kemaksiatan yang besar. Kita baca landasan hukumnya yang saya penulis bawakan kepada kita di sini. Hadis pertama dalam judul bab ini, beliau bawakan hanya 2 hadis. Hanya 2 hadis saja. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Al-Ashir ba'dal mi'atain, hadis yang ke-210. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya, Sunan Abi Dawud, masyhur dengan kunyah, namanya adalah Sulaiman bin Ash'ath. Abu Dawud namanya Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani. Mereka memperselisihkan antara Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi pada urutan ketiga dari Kutubus Sittah. Bukhari pada pertama tidak diragukan, setelah itu Sahih Muslim. Tentang kesusahannya mereka berselisih apakah Abu Dawud lebih duluan daripada Tirmidzi pada urutan ketiga dari Kutubus Sittah.
Kata Imam Abu Dawud, qala haddatsana Muammal bin Al-Fadl Al-Harrani, Muammal bin Fadl bin Mujahid Al-Harrani, kunyanya Abu Sa'id, dan dia saduq. Namun ada mutaba'at dari hadis ini yang mengangkat dia menjadi sahih di ghairi. Akan datang nanti sang penulis jadikan sebagai hukum bagi hadis ini adalah hadis yang sahih. Qala haddatsana Muhammad bin Shu'aib bin Syabur, kunyanya Abu Abdullah, saduq. An Khalid bin Dihqan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dia adalah makbul. Makbul artinya adalah layyinul hadis, illam tubi'. Layyin adalah derajat terendah dalam tausik, artinya hafalannya lemah, kecuali apabila ada yang mendukungnya, mengikutinya. Makanya di sini katakan makbul, diterima. Nam Khalid bin Dihqan, kunyanya Abu Mughirah Asy-Syami. Qala kata dia, kata Khalid bin Dihqan, kunna fi ghazwatil Qastantiniyah di Duluqiyah. Nah, dahulunya kami di peperangan Konstantinopel, di satu kota di sana namanya Duluqiyah di Turki sekarang. Konstantinopel daerah Turki di daratan Eropa, karena Turki terbagi menjadi dua. Makanya kota besar di sana juga terbagi menjadi dua, ada Ankara, ada Istanbul. Konstantinopel di sisi Eropanya. Jadi tentang perang di Konstantinopel, merebut wilayah bangsa Romawi. Fa'aqbala rajulun min ahli Filistin min asyrafihim wa khiyarihim ya'rifuna dhalika lahu. Maju seseorang dari penduduk Palestina, dari orang-orang mulia di antara mereka, dari orang pilihan di antara mereka. Mereka mengetahui hal itu dari dia. Dia adalah orang mulia. Yuqalu lahu Hani bin Kulthum. Dia dinamai dengan Hani bin Kulthum. Nah, orang Palestina. Al-Kinani, Hani bin Kulthum bin Syarik Al-Kinani, dari Bani Kinana. Wasallama ala Abdullah bin Abi Zakaria. Dia memberikan salam kepada Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai, dan dia sikoh. Kunyanya Abu Yahya Ad-Dimashqi. Wa kana ya'rifu lahu haqqahu, dan dia mengetahui. Abdullah bin Abi Zakaria mengetahui tentang kedudukan dari Hani bin Kulthum bin Syarik Al-Kinani, sama-sama orang Syam, satunya dari Palestina, satunya dari Damaskus. Qala lana Khalid berkata kepada kami, fahaddatsana Abdullah bin Abi Zakaria. Masih lanjut dengan perawi yang menceritakan kisah ini. Abdullah bin Abi Zakaria menceritakan kepada kami. Qala dia katakan, sami'tu Ummad Darda taqul, sami'tu Abu Darda yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu dhanbin asallahu ayaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammida. Abdullah bin Abi Zakaria menyebutkan, aku pernah mendengar dari Ummu Darda, istri dari Abu Darda. Ummu Darda sahabiyah, Abu Darda sahabi. Aku pernah mendengar dari Abu Darda, dari suaminya, dari hadisnya adalah Abu Darda, namanya Uwaimir bin Malik. Dia berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kullu dzambin
Asallahu ayaghfirah, semua dosa Allah akan mengampuninya. Illa man mata musyrikan, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan, atau seorang mukmin yang dia membunuh seorang mukmin yang lainnya dalam keadaan sengaja menghalalkan darahnya. Artinya dua hal ini merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kesyirikan. Dampak buruk dari kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Yang kedua adalah seseorang yang menghalalkan darah kaum muslimin, dia membunuh dengan sengaja. Nah, kata dari hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi, dari hadis Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seseorang tetap berada di dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpas darah yang haram. Darah orang muslim tidak boleh untuk ditumpas. Namun ketika orang tersebut menumpasnya, berarti dia berada di atas ketidakbaikan. La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi. Seseorang itu dia tetap berada di atas kelonggaran di atas agamanya selama dia tidak menumpas darah yang haram. Dari sebagian riwayat dari hadis Abu Darda juga. Nah, ada tambahan dari lafaz hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu mu'nifan salihan ma lam yusib daman haraman. Fa idza asaba daman haraman ballah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang mukmin berada di atas kebaikan, kesolehan, selama dia tidak menumpas darah yang haram. Namun kapan dia menumpas darah yang haram, jadilah ballah. Ballah artinya adalah inqata'a anil amal, terputus dari amalan. Dia akan berputus asa, urusan agamanya terbengkalai, yang membuat dia akhirnya apa? Jauh dari agama Allah. Dan itulah kenapa termasuk yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa membunuh seorang mukmin secara sengaja. Namun inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab adalah tentang seseorang yang meninggal dalam kemaksiatan merupakan dosa besar, atau maksud kami kesyirikan. Seseorang yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat yang paling besar. Dampak buruk dari situ karena Allah tidak akan mengampuni pelaku dosa tersebut. Datang penguat dari Al-Qur'anul Karim juga, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terulang sebanyak 2 kali di dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, dan judul bab ini serta hadis pertama, nanti akan lanjut kita ke hadis yang kedua, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya, kita merasa takut, khawatir dari lubuk hati yang paling dalam untuk terjerumus dalam dosa yang satu ini, kesyirikan. Hindari kesyirikan dengan cara mempelajari secara detail, teliti dan seksama tentang lawan daripada kesyirikan, yakni tauhid, agar supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Jauhi jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, tidak mendatangi tempat-tempat yang dilakukan kesyirikan kepadanya, tidak mendatangi, bergaul dengan para pelaku kesyirikan, dan seterusnya. Judul bab beliau berikan adalah kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Tertancap dalam diri kita dalam kajian tauhid. Tauhid adalah sebaik-baik kebaikan, sebagaimana syirik adalah seburuk-buruk keburukan. Dan hendaknya kesyirikan ini kita tidak suka, kita benci, kita berpaling darinya, kita menjauh darinya, tidak mau mendekat padanya, sebagai bentuk berlepas diri daripada kesyirikan, berlepas diri juga dari para pelakunya. Terakhir kata sang penulis, hadal hadis sahihun wa huwa fi sahihil musnad mimma laysa fi sahihain. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana juga di dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, yakni milik Syekh Muqbil, guru beliau.
Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau memiliki judul buku namanya As-Sahihul Musnad. Sahih Musnad tercetak dalam 2 jilid, tersusun dengan namanya Musnad. Musnad artinya adalah tersusun dengan nama-nama para sahabat. Sahabat ini hadisnya disebutkan secara menyeluruh pada satu tempat. Kita lanjut hadis yang kedua sekaligus hadis yang terakhir dalam judul bab ini, lumayan panjang. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Al-Hadi Asyara ba'da mi'atain. Hadis yang ke-211. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad semoga Allah taala merahmatinya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, qala haddatsana Abdullah bin Al-Haris Al-Makhzumi. Abdullah bin Haris, guru dari Imam Ahmad. Al-Qurashi, dia dari Quraisy dan dia thiqah. Qala haddatsani Shibl bin Abbad. Shibl bin Abbad namanya begini, Shibl Al-Makki. Dan dia thiqah. Namun dituding terjerumus ke dalam pemahaman Al-Qadariyah. Nah, sebagian ulama masih membolehkan untuk mengambil ilmu hadis dari ahlul bidah dengan syarat yang ketat. Di antaranya adalah pertama, dia thiqah, jujur dalam tutur katanya. Yang kedua, hadis yang dia riwayatkan tidak mendukung kebid'ahannya. Yang berikutnya, tidak ada tajrih dari ahlus sya'an, orang-orang berkecimpung dalam ilmu hadis. Tidak dituduh bahwasanya dia dhaif dalam hadis. Dengan alasan ini, sebab mereka masih mengambil hadis dari ahlul bidah. Nah, Shibl bin Abbad Al-Makki, dia thiqah namun dituding dengan pemahaman Al-Qadariyah. Wa Ibnu Abi Bukair, yakni Yahya bin Abi Bukair. Ibn Abi Bukair sebutkan sini namanya adalah Yahya bin Abi Bukair Al-Karmani. Qala haddatsana Shibl bin Abbad al-ma'na. Secara makna maksudnya. Qala sami'tu Abu Zur'a yuhadditsu Amr bin Dinar an Hakim bin Muawiyah an Hakim bin Muawiyah al-Bahzi an abihi Muawiyah, sampai kepada Muawiyah, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Haidah. Nah, Muawiyah bin Haidah, bahwa dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni halaftu hakadha wa nashara asabi'a yadayhi hatta tukhbirani man ladhi ba'athaka Allahu tabaraka wa ta'ala bihi. Kata Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, pemilik hadis ini dari Imam Ahmad, aku telah bersumpah sebanyak ini, sambil mengisyaratkan jari jemari dari kedua tangannya. Aku bersumpah seperti ini, dengan jumlah 10 kali. Sampai engkau memberitakan kepadaku apa yang Allah tabaraka wa ta'ala mengutus engkau. Yang engkau diutus oleh Allah dengan sesuatu apa? Dalam sebagai riwayat lagi mengatakan bahwasanya aku sudah bersumpah sebanyak 10 kali sebelum aku datang kepada engkau, dengan tujuan untuk bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala utus engkau. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athani Allah tabaraka wa ta'ala bil Islam. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus aku dengan Islam.
Aku diutus untuk menyampaikan kepada umat manusia agama Islam, mendakwakan agama Islam, menyebarkan agama Islam. Dalam hadis-hadis yang telah lewat dari judul-judul bab sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Di antara dakwah Islam adalah la ilaha illallah, dan dengan tujuan itulah Allah mengutus beliau. Qala wa man Islam, kemudian berkata Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu sebagai perawi dari hadis ini. Apa itu Islam? Ya, apa yang dimaksud dengan Islam? Engkau diutus dengan agama Islam. Apa itu Islam? Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata. Akhawani nasirani la yaqbalu Allahu azza wa jalla min ahadin taubatan asyraqa ba'da islamihi. Mula-mula beliau mentafsirkan tentang agama Islam adalah persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, serta Muhammad adalah hamba lagi utusannya. Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Bahkan tidak sah keislaman seseorang apabila dia mengingkari, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau merealisasikannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikutnya masih tentang Islam adalah engkau menegakkan salat, menunaikan zakat. Masih tentang Islam juga adalah dua orang saudara yang saling menolong. Jadi pertolongan antara persaudaraan adalah bagian daripada agama Islam. Saling mendukung, membela, menguatkan, memperhatikan, peduli, simpati. Artinya kalau tidak ada sifat-sifat persaudaraan di antara dua orang tersebut, bukan cerminan agama Islam. Agama Islam adalah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kalian di atas tali Allah. Dan termakna tentang tali Allah datang dari Ali bin Abi Thalib, datang dari Ibnu Mas'ud, artinya adalah al-Islam. Tali Allah adalah al-Islam. Ya, bersatulah kalian di atas al-Islam. Akhawani nasirani, dua orang saudara yang saling membela, menolong, membantu. Lanjutnya, la yaqbalullahu azza wa jalla min ahadin taubatan asyraqa ba'da islamihi. Allah azza wa jalla tidak akan menerima dari seorang pun satu pertaubatan ketika dia melakukan kesyirikan setelah keislamannya. Ketika dia melakukan kesyirikan setelah Islamnya. Artinya, seseorang yang telah masuk memeluk agama Islam, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, Allah tidak akan menerima taubat dari dia. Apalagi meninggal di atas kesyirikan tersebut. Semakna dengan hadis yang sebelumnya dari sisi keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang buruknya kesyirikan, karena kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Kesyirikan merupakan sebab akan diterimanya pertobatan dari seseorang. Artinya Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan ketika dia meninggal dalam keadaan syirik. Namun ketika dia bertobat sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mengakhiri akhir kehidupan dia, Allah terima. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad badat sunnatul awwalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, apabila mereka mengakhiri, mereka berhenti dari perbuatan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, akan diampuni apa yang telah terdahulu, yakni dari dosa-dosa kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Wa iyaudu, namun seandainya mereka kembali lagi kepada kekufuran, faqad madat sunnatul awwalin, telah terdahulu berita tentang orang-orang sebelum mereka. Orang-orang terdahulu, ya bagaimana kalau mereka melakukan kesyirikan, kemudian Allah binasakan mereka. Hadal hadithu hasanun. Wa sahabiyul hadits huwa Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis yang hasan.
Dan sahabi, pemilik hadis yang dimaksud adalah Muawiyah bin Haidah. Nah, bapak dari Hakim bin Muawiyah al-Bahzi. Bapaknya adalah Muawiyah bin Haidah al-Bahzi. Nah, hadisnya Muawiyah bin Haidah riwayat Imam Ahmad. Keterkaitan antara hadis dengan judul hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa kesyirikan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, Nabi SAW memberikan ancaman untuk tidak diampuni dosa tersebut. Satu jalan lagi terakhir. Wa fi musnad Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad. Nah, lanjutan hadis ini. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan an Bahz qala akhbarana abi an abi an jaddi qala Bahz bin Hakim bin Muawiyah, bapaknya Abi Hakim bin Muawiyah, jaddi Muawiyah bin Haidah, sama dengan yang di atas. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah bin Haidah, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, wallahi ma ataituka hatta halaftu aktsara min adadi ulai wa daraba ihda yadayhi 'ala al-ukhra. Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak mendatangi engkau sampai kecuali aku telah bersumpah sebanyak jumlah ini, sambil menepukkan satu tangan di atas tangan yang lainnya, sebanyak ini. Ini 10 kali jumlah jari jemari di tangannya. 10 kali aku bersumpah untuk bisa mendatangi engkau. Sekarang aku sudah bersumpah. Isi sumpahannya adalah alla atiyaka wa la atiya dinak. Wa inni qad jitu imra'an la akilu syai'an illa ma nam. Wa inni qad jitu amran la akilu syai'an illa ma 'allamani Allahu azza wa jalla wa rasuluhu. Nah. Dan tidaklah aku mendatangi engkau agamamu, dan sungguh aku telah mendatangi engkau karena suatu perkara yang aku tidak memahaminya, kecuali apa yang Allah azza wa jalla ajarkan kepadaku dan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepadaku. Dia mau bertanya tentang satu hal yang menurut dia, ini adalah perkara yang tidak ada yang bisa memahamkan dia kecuali Allah dan Rasulnya. Wa inni as'aluka biwajhillah, dan aku bertanya kepada engkau dengan wajah Allah. Artinya meminta dengan nama Allah adalah permintaan yang tidak boleh untuk ditolak. Tebusannya adalah wajah Allah. Bima ba'atsaka rabbuna ilaina, dengan sesuatu apakah Rabb kami mengutus engkau kepada kami. Sama dengan yang di atas semakna, bahwasanya Allah mengutus engkau dengan apa? Qala bil Islam, Allah mengutus aku dengan agama Islam, agar menyampaikan agama Islam, mendakwakan agama Islam, menyerukan agama Islam. Qala qultu ya Rasulullah wa ma ayatul Islam. Kemudian aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda-tanda Islam? Islam punya tanda-tanda, punya alamat apa? Yang seandainya seorang mengamalkan amalan tersebut, tanda-tanda tersebut dia dikatakan muslim. Qala an taqula aslamtu wajhi lillah wa takhallaitu wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa kullu muslimin ala muslimin muharramun akhawani nasiran la yaqbalullahu azza wa jalla min musyrikin yushriku ba'da ma aslama amalan aw yufariqul musyrikina ila al-muslimin ma li umsiku bi hujazikum 'anil nar illa ala inna rabbi da'iya wa innahu sa'ili hal ballagta ibadi wa ana qa'idun lahu rabbi qad ballagtuhum ala falyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hadisnya sepanjang, namun beliau sang penulis mencukupkan sampai di sini karena telah sampai pada inti dari hadis yang beliau inginkan dari judul bab. Tanda-tanda Islam adalah engkau mengatakan, aku menghadapkan wajahku kepada Allah, lalu engkau membiarkan, biarkan, itu merupakan amalan engkau sampai engkau mengakhiri hayat engkau. Wajibkan, hadapkan wajah engkau kepada Allah, artinya adalah mengikhlaskan amalan kepada Dia.
jangan kepada yang lainnya. Allah Azza wa Jalla, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, dan setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Ya, haram darahnya untuk ditumpas, hartanya untuk dirampas, kehormatannya untuk dicela, haram. Dua orang saudara saling membela, saling menolong. Itulah Islam. Islam adalah persaudaraan di atas pertolongan, pembelaan, bukan permusuhan. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari seorang musyrik pun ketika dia melakukan kesyirikan setelah keislamannya satu amalan pun. Menunjukkan tentang keburukan dari kesyirikan adalah tertolak amalan. Ketika seorang melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup dia, sebelum dia mengakhiri akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan, seluruh amalan kebaikannya terhapus waliyadzubillah. Yang ada hanyalah keburukan. Dan tidak dianggap di hadapan Allah ketika dia melakukan kesyirikan amalan kebaikan apapun. Au yufariqul musyrikina ilal muslimin. Juga dia hijrah dari orang-orang musyrik kepada orang muslim. Mali umsiku bihujazikum anin nar, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka. Hujaz adalah ikat pinggang. Aku bukanlah orang yang bisa memegang tali ikat pinggang kalian untuk menyelamatkan kalian dari neraka. Allah lah yang menyelamatkan, bukan aku. Aku hanya memberi petunjuk. Ala inna rabbi da'iya wa inni sa'ili. Ketahuilah bahwasanya Rabbku menyeru aku, memanggil aku. Wa innahu sa'ili, dan dia bertanya kepadaku. Allah bertanya kepadaku, hal ballaghta ibadi, apakah engkau telah menyampaikan kepada hamba-hambaku perkara yang tadi disebutkan di atas tentang Islam. Wa ana qailun lahu, dan aku memberikan jawaban kepadanya, Rabbi qad ballaghtuhu, wa Rabb, aku telah menyampaikan kepada mereka. Ala falyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaknya orang yang hadir di tempat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir anjuran untuk berdakwah. Dalam mendapati ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ilmu tersebut. Terakhir kata sang penulis, karena ini titik hadis, kemudian beliau vonis hadis ini, yakni Syekh Abu Amr Abdul Qayyim Al-Hajuri, hadza haditsun hasan wa huwa muqayyadun lil itlaqi fi riwayat as-sabiqah, fa inna at-taubata maqbulatun idza sadarat bi syurutiha, kama qala ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dan hadis, ini adalah hadis yang hasan. Namun dia diikat dengan kemutlakan dari riwayat yang terdahulu. Hadis yang kedua atau riwayat yang kedua terdapat itlaq. Namun diikat di atas bahwasanya keislaman dia akan diterima. Atau maksud kami, pertobatan dia akan diterima. Karena pertobatan dia akan diterima apabila terpenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan ya di dalam surat Al-Anfal, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti mengakhiri perbuatan kekufuran mereka, akan diampuni dari mereka apa yang telah terdahulu. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Namun ketika mereka kembali, maka telah terdahulu berita orang-orang yang Allah binasakan sebelumnya. Al-ayah. Ini akhir dari judul bab. Terdapat 2 hadis dan alhamdulillah telah kita selesaikan dalam satu malam pertemuan ini berkaitan dengan kesyirikan, merupakan dosa besar, dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan judul bab yang lainnya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.